Jadi pada rasa nggak sih sama halte-halte TJ itu yang apa ya, yang kurang, yang tahu tuh halte tuh rame, halte tuh halte transit, tapi dia itu nggak cocok buat halte, kurang cocok jadi halte transit. Nah, misalnya nih contohnya nih halte flyover Jatinegara. Nah itu tuh kan dia tuh halte transit koridor 11 sama 10 tuh ya kan, motong begini. Nah di tengah dia motongnya itu haltenya itu tuh, halte flyover Jatinegara itu kebagi dua, ada halte atas sama bawah. Halte atas tuh yang di atas flyover tuh sebelahan langsung sama tol dalam kota sama flyover Jatinegaranya itu sendiri. Yang di bawahnya itu ya di bawah kolong flyovernya itu sendiri, di kolong flyover buat koridor 11. Nah, koridor 10 itu di atas. Nah jadi itu tuh halte transit, tapi itu tuh full jalan kaki sama full tangga. Ada tangganya itu udah tangga halte yang begitu ke halte atas itu kurang apa ya, udah tangganya dari beton cuman udah agak cowok-cowok gitu. Dan juga kalau misalnya hujan itu tampias, dan kalau malam itu ada kemungkinan gelap banget itu jujur. Terus juga itu halte tuh harusnya udah ada lift, karena ada lift atau enggak fasilitas-fasilitas yang bisa buat membantu kaum lansia atau disabilitas. Karena beberapa kali gue ke situ gue lihat itu sering banget ada lansia atau ibu hamil atau ibu bawa anak yang menurut gue tuh agak susah, untuk agak repot lah untuk naik tangga, dan itu pun tangganya pun rata-rata sempit. Terus harapannya gue juga terus juga saya halte flyover Jatinegara ini juga banyak halte-halte yang di dekat stasiun KRL, terutama di Blue Line, karena gue juga pemain Blue Line. Itu deket sama stasiun kereta tapi nggak terintegrasi langsung gitu. Harapan gue itu dibikinnya kayak halte stasiun Jatinegara itu ada kayak skybridge kecil gitu, langsung ke halte sama stasiun gitu, jadi nyambung gitu, orang nggak perlu turun dulu untuk naik. Contohnya itu di halte stasiun Klender sama Simpang Buaran. Halte stasiun Klender tuh deket banget sama stasiun Klender tapi nggak terintegrasi langsung, jadi orang tuh harus naik dulu terus turun lagi terus baru naik lagi ke stasiun dari halte itu. Terus juga halte Simpang Buaran nih kurang lebih sama kayak gitu, jadi dia tuh kayak dia sebenarnya dekat sama stasiun Buaran yang baru ya, bukan bangunan yang lama. Terus menurut gue tinggal dibikin kayak skybridge itu, kayak skywalk gitu dari halte ke lantai 2 stasiun gitu. Kayak di mana ya, ya sebenarnya ujung-ujungnya mirip sama halte stasiun Jatinegara, kalau enggak kayak mirip halte Manggarai sama stasiun Manggarai deh. Itu kan ada kayak skywalknya gitu loh, jadi dari halte ke stasiun gitu loh, walaupun ujungnya ke stasiun juga harus naik tangga atau naik eskalator lagi gitu, tapi seenggaknya ada jalannya gitu loh, yang lebih enak lah buat orang jalan gitu, gak perlu naik turun lagi gitu. Terus juga halte-halte yang menurut gua rame, terus halte-halte yang terutama di jauh-jauh gitu, yang di pinggir-pinggir Jakarta juga banyak banget yang menurut gua harus diperbaiki gitu, menurut dibikin dibagusin gitu, minimal ada kayak fasilitas yang bisa bantu disabilitas atau lansia, minimal ada kayak rem gitu, jalur yang turun gini. Terus juga minimal dibikin bagus, kayak ya masa halte disebut Senayan, di Tamrin itu Bundaran HI cakep-cakep, masa yang di pinggir-pinggirnya kagak sekalian dicakepin gitu loh. Terus juga banyak banget halte kesal gue tentang halte TJ. Satunya lagi itu di Terminal Pulau Gebang. Nah menurut gue harapan gue untuk di sub DKI atau PT TJ itu bisa benerin eskalator yang ada di halte Pulau Gebang, karena itu menurut gua penting banget, karena bangunannya udah udah cakep gitu, terminal besar pusat induk gitu, harusnya dibikin fasilitasnya udah lebih bagus gitu. Liftnya juga waktu itu gue lihat sempat mati waktu gue main ke sana. Terus menurut gue sebagai gue anak UNJ, menurut gue halte UNJ juga harusnya diperbagus lagi. Supaya itu masuk ke poin yang tadi, semua halte tuh harusnya dibagusin. Dan paling gak kasihan sih di koridor 13 sih ya, jujur koridor 13 tuh kasihan banget. Mereka tuh salah satu koridor yang lumayan rame ya, tapi kan haltenya banyak yang layang ya, itu naik atasnya jujur agak kasihan. Mana
nggak banyak halte yang ada lift atau eskalatornya, rata-rata masih full tangga ya. Kecuali di yang baru tuh di Swadharma Paragangkor tuh udah bagus sih, udah ditambahin akses barunya gitu, walaupun akses yang lamanya yang tangga tangga terjalnya itu masih ada ya, tapi seenggaknya udah ada haltenya jadi bagus sama ada akses yang baru gitu. Terus apa lagi ya, terkait TJ sih, harapan gua adalah TJ kedepannya semakin lebih baik ya. Terus juga soal kenaikan tarif Trans Jabodetabek, menurut gua harusnya gini deh, kalau untuk Pemkot, Pemkap, Pemprov terkait yang di sekitar Jakarta yang terbantu adanya Trans Jabodetabek ini, minimal lu bikin halte deh, halte stop di tempat tuh dibagusin dah. Di Komsen stopnya B41 itu orang masih pada kepanasan, Pak, ya Allah. Nih, orang masih pada dulunya di mana, di warung-warung. Yang itu tuh jauh sama busnya, terus juga kalau misalnya hujan susah. Entah kenapa gue bingung kalau nggak ada support swasta nih. Bekasi Bogor, Depok, terus apalagi Tangerang itu kayak malas-malasan gitu kalau nggak ada swasta. Kayak bikin pemerintah kayak kurang cakep, atau saya bilang setengah-setengah. Kalau udah bikin swasta baru cakep, jujur tuh gue rasanya di situ. Terus apa lagi ya, TJ paling udah sih sebenarnya. Untuk hal-hal yang sekarang yang gue rasain bakal berdampak langsung ke gue, dan gue rasain sendiri, itu menurut gue TJ udah cukup bagus lah. Palingan mesin tap di halte BRT sama yang mesin tap on bus itu kalau bisa disinkronin, kalau nggak dibikin sama satu sistem itu, jadi orang nggak kepotong dua kali. Masa nih kita tap in di misalnya gue tap in di Alfata Flyover Jatinegara, nah halte BRT itu, terus gue naik 4K yang which is 4K itu non BRT, jadi dan dia melayani stop di pinggir jalan. Nah itu gue turun nih dari 4K, gue tap di busnya, nah tulisannya apa, tap in, saldo tidak terpotong. Menurut gue jujur harus dibikin bagus lagi lah. Intinya kayak gue harapannya TJ bisa lebih bagus. Menurut gue bisa dibikin kayak di luar negeri gitu, yang sistemnya tuh terintegrasi, terutama sistem pembayaran itu, jadi orang nggak perlu kepotong dua kali. Jadi itu bye.